Hai semuanya, jumpa lagi di channelku Zaina77. Kali ini aku membuat fudgy brownies dipanggang pakai oven tangkring. Hasilnya cantik, shiny-nya bisa keluar. 5 telur bisa menghasilkan sebanyak 3 loyang dan dipanggang langsung semuanya. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai. Untuk yang pertama kita carikan coklatnya ya. Di sini ada 370 gram coklat batang, ini yang di sisi atau yang dark. Iris tipis semuanya supaya nanti mudah mencair. Lalu tambahkan 130 gram margarin. Terus yang berikutnya masukkan 110 ml minyak sayur atau minyak goreng. Ini akan aku lelehkan dengan cara ditim di atas kompor ya. Nah, ini dibantu diaduk ya supaya nanti betul-betul sudah meleleh atau mencair dengan sempurna atau dengan baik ya. Pastikan betul-betul sudah mencair semuanya, tidak ada yang mengendap atau ada gumpalan-gumpalan coklat di dasar ya, karena itu juga mempengaruhi nanti shiny-nya keluar atau tidak. Kalau sudah, ini biarkan sampai hangat. Lalu lanjut membuat adonannya. Di sini ada 5 butir telur, ukurannya sedang ke besar, masukkan ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 370 gram gula pasir. Di sini aku pakai gula pasir ya. Kalau mau di blender juga lebih baik, karena ini aku pakai gula pasir, maka akan aku kocok dengan mixer. Untuk mixer di sini aku pakai kecepatan yang rendah saja. Dikocok nanti sampai gulanya itu larut semua, kurang lebih 5 menit ya. Jadi cukup kecepatan rendah saja, jangan kecepatan tinggi supaya tidak terlalu banyak busanya. Untuk gula harus betul-betul sudah larut ya. Kalau perlu didiamkan dahulu, kemudian dikocok kembali. Di sini akan aku cek. Ini terasa di bagian dasarnya itu sudah tidak ada butiran-butiran gula, dan adonannya ini terasa lebih ringan, itu tandanya gulanya sudah larut semua. Nah, ini aku sisihkan dahulu. Siapkan 250 gram tepung terigu, di sini aku pakai protein sedang, tambahkan 100 gram coklat bubuk dan 15 gram susu bubuk. Aduk semuanya hingga rata. Kalau sudah, ini disisihkan dahulu ya. Nah, untuk yang di adonan telur ini aduk kembali sebentar, kemudian masukkan coklat batang yang tadi sudah dilelehkan dan sudah hangat. Jadi jangan panas ya, usahakan sudah hangat. Masukkan semuanya sambil diaduk. Ini adonan mulai terasa berat, tidak masalah ya. Aduk sampai betul-betul rata dan menyatu dengan baik. Nah, kalau sudah rata seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan bahan keringnya yang tadi sudah dicampur, ada tepung, coklat bubuk dan susu bubuk. Aduk kembali sampai semuanya rata dan menyatu dengan baik juga. Untuk adonan memang ini mulai berat ya, karena sudah masuk tepungnya. Ini cukup diaduk sebentar saja, yang penting sudah rata. Kekentalannya kelihatan ya. Bantu aduk sebentar dengan spatula supaya nanti memastikan tidak ada endapan cairan di bawah, supaya bisa rata dan menyatu dengan baik semuanya. Nah, ini sudah rata, sudah bisa dimasukkan ke dalam loyang. Untuk loyang aku pakai loyang sekat 3 dengan ukuran masing-masing 10 dikali 22 dikali 4 cm seperti ini. Kemudian olesi bagian dasarnya dengan margarin sedikit, kemudian alasi dengan kertas roti seperti ini. Untuk kertas rotinya lebihkan bagian ujungnya ya, seperti ini setiap ujung supaya nanti mudah diangkat saat dikeluarkan dari loyangnya. Langsung masukkan adonan. Ini langsung aku bagi menjadi 3 tanpa ditimbang, jadi dikira-kira saja atau dicek untuk ketinggian adonan apakah sudah sama ketiga-tiganya. Bisa dilihat ya. Terus beri topping bagian atasnya. Aku pakai choco chips dan kacang almond slice atau apa saja sesuai dengan selera. Kalau sudah, ini siap untuk dipanggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah panas merata. Tadi aku panaskan selama 10 menit dengan api sedang ke besar sedikit. Atau nanti didapat di suhu 200 derajat Celcius baru loyangnya dimasukkan ya. Aku letakkan di rak tengah karena otangku susun 3. Kalau otangnya susun 2 bisa di rak yang atas ya. Seperti ini apinya. Sedang ke besar sedikit atau di suhu 200 derajat Celcius. Untuk lubang atas ini aku tutup. Panggang pertama ini kurang lebih 10 menit saja ya, supaya nanti shiny-nya itu bisa muncul, bisa terbentuk. Nah, kalau sudah 10 menit pertama, kita kurangi untuk apinya menjadi api kekecil sedikit atau nanti didapat di suhu 170 derajat Celcius.
Kemudian lanjutkan memanggangnya kurang lebih 40 menit atau 45 menit ya. Yang penting nanti sampai betul-betul sudah matang semua. Bisa dicek bagian atas. Kalau tekan dia sudah kokoh, itu berarti sudah matang bagus. Kalau masih lembek bisa ditambahkan waktu panggangnya sedikit lagi ya. Karena kalau masih mentah nanti saat dikeluarkan dari oven itu browniesnya akan menyusut atau kempes karena belum matang bagian tengahnya. Nah ini sudah terlihat semua, shiny-nya sudah terbentuk ya, kelihatan tuh. Ini juga mengembang naik. Ini aku rasa sudah cukup ya. Ini tadi kurang lebih 50 menit atau disuruh saja dengan oven yang dipakai di rumah. Kalau sudah bisa dikeluarkan dari dalam oven, kemudian biarkan sampai agak dingin sedikit, baru keluarkan dari loyangnya. Untuk mengeluarkannya, ini aku bantu seperti ini, supaya tidak rusak bagian atasnya ya. Dan ini bisa dikemas dalam box, atau pakai mika. Di sini aku pakai mika dengan ukuran sama, ukuran loyang, seperti ini. Untuk kertas rotinya tidak aku lepas, jadi cukup aku gunting saja bagian ujung-ujungnya. Nah ini bisa untuk hantaran atau untuk oleh-oleh saat ada tamu ataupun untuk dijual. Seperti ini hasilnya, 3 box atau 3 loyang. Nah sekarang akan aku potong yang ada almond slice-nya ya. Kita lihat karena ini tadi letaknya posisinya itu di tengah, loyangnya yang di tengah, jadi apakah dia matang, sempurna atau masih mentah bagian dalamnya. Ini kalau mau dipotong, diiris bisa menjadi 5 dikali 2 atau 6 dikali 2 juga masih pas, tidak terlalu kecil. Kita lihat dari dekat. Aku ambil yang bagian tengahnya ya, supaya nanti bisa kelihatan. Nah, seperti ini hasilnya, teksturnya. Ini terlihat ya, ini matang sampai ke tengah-tengahnya atau sampai ke dalam. Tidak ada adonan yang masih basah atau mentah. Shiny-nya ini keluar. Cantik. Coba aku buka. Nah, seperti ini dalamnya ya. Terlihat ini masih termasuk moist atau lembut untuk dalamnya. Walaupun tuh di luarnya dia garing. Rasanya ini pokoknya sangat enak sekali. Apalagi yang pecinta coklat pasti suka. Sekarang kan aku ambil yang posisi tadi yang bagian pinggir atau loyang yang pinggir ya. Kita lihat apakah matangnya juga bagus atau matangnya merata. Nah terlihat ternyata juga matang ya, walaupun ini di bagian pinggir. Sampai ke dalam tidak ada adonan yang basah atau adonan yang mentah. Tuh kelihatan ya. Hasilnya sama ya dengan yang tadi posisi di tengah atau loyang yang tengah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga berhasil dalam membuatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang baru bergabung di channelku, like jika suka dengan video ini, share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya. Terima kasih untuk yang selalu menonton tayangan ini. Salam dan sampai jumpa kembali.